Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal 10.13 dari buku akuntansi biaya karya Agus Purwaji edisi kedua terkait bab biaya overhead pabrik khususnya penentuan tarif BOP. Baik, untuk soal 10.13 ini kita diminta yang pertama menghitung besarnya tarif BOP variabel dan BOP tetap berdasarkan metode unit produksi. Nah, untuk menghitung BOP variabel per unit atau BOP tetap per unit, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Anggaran BOP dibagi dengan dasar pembebanannya. Dasar pembebanan ini banyak jenisnya, bisa berupa jumlah unit, bisa berupa jumlah aktivitas atau kegiatan, bisa berupa jarak, waktu, dan lain sebagainya. Tapi dalam soal 10.13 ini, BOP variabelnya itu dalam bentuk meter persegi ya. Dalam bentuk meter persegi ya. Nah, langsung saja kita menghitung BOP tetap yang pertama. Di sini kalau kita lihat ada informasi terkait biaya overhead pabrik yang direncanakan pada bulan Agustus sebesar 320 juta sekian dengan rinciannya 96.137 sekian untuk BOP tetap dan sisanya untuk BOP aktual. Sorry, untuk BOP sorry, 96.137 sekian buat BOP variabel dan sisanya itu untuk BOP tetap. Nah, maka untuk BOP tetapnya kita bisa membagi 224.320 sekian ini dengan banyaknya produksi yang direncanakan, yakni 10.000 meter persegi. Maka 224.324,60 rupiah dibagi 10.000 meter persegi didapatkan hasilnya 22.432 sekian rupiah per meter persegi. Nah, untuk sisanya 96 juta sekian, kita bagi 10.000 juga, 10.000 meter persegi, maka didapatkan 9.613 sekian meter persegi. Nah, maka BOP tetap ditambah BOP variabel atau 22.432,046 ditambah 96 yang ini, ditambah 9.613,734 meter persegi, hasilnya 32.045,78 meter persegi. Itu untuk total tarif BOP-nya. Ya. Nah, yang kedua kita diminta untuk menghitung besaran BOP applied atau BOP yang dibebankan. Untuk menghitung besaran BOP applied, maka kita bisa mengalihkan tarif BOP dengan kapasitas sesungguhnya. Total tarif BOP-nya sekian, dengan kapasitas sesungguhnya di soal itu sebesar 10.540 meter persegi. Nah, yang ini kita kalikan dengan 10.540 meter persegi, maka satuan meter perseginya bisa kita coret. Ini sebenarnya 10.540 meter persegi ya, bukan per meter persegi. Jadi ini harusnya bisa dicoret nanti. Maka kita dapatkan BOP applied atau BOP yang dibebankan sebesar 337.762,521,2 rupiah. Itu untuk BOP applied-nya atau BOP yang dibebankannya. Dan yang ketiga kita diminta untuk menghitung selisih BOP apakah nilainya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, di soal kita diberitahu nih BOP aktualnya sebesar 336.480.690 rupiah. Maka kalau kita bandingkan BOP aktual 336 sedangkan BOP applied 337, yang artinya BOP applied lebih besar daripada BOP aktual. Atau kita sebut juga sebagai over applied. Nih, BOP applied lebih besar daripada BOP aktual. BOP applied-nya sekian, BOP aktualnya juga sekian. Maka BOP applied lebih besar daripada BOP aktual yang berarti over applied. Nah, perlu diketahui juga bahwa over applied ini tidak berarti perusahaan itu mengalami eh, kerugian, karena ini hanya sebatas perkiraan BOP saja. Sebelum kegiatan produksi diperkirakan eh, anggaran untuk BOP-nya lalu dibandingkan nih dengan BOP aktual atau BOP yang terjadi setelah kegiatan produksi. Ternyata BOP yang dibebankan atau BOP applied itu lebih besar daripada BOP aktual. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.